Halo, selamat datang kembali di Bagusta Pro Channel dan kali ini kita akan membahas Honda C70. Oke, motor jadul dari Honda ya, line up dari Honda Super Cup. Nah, Super Cup sendiri pertama kali diproduksi yaitu tahun 1958, yaitu pertama kali meluncurkan Honda Super Cup C100, dan yang saya tahu dia sampai 2018 masih diproduksi dengan C125-nya ya. Kemudian unit yang kita lihat ini adalah Honda C70 yang diproduksi sekitar tahun 1976. Nah, Honda C70 sendiri punya nama lain yaitu Honda Pitung. Nah, kalau Pitung sendiri, saya sebagai orang awam itu taunya Pitung lekat sekali ya dengan Betawi karena nama si Pitung itu. Nah, cuma ternyata setelah saya baca-baca 70 itu artinya di bahasa Jawa kan itu pitung puluh, di mana pitung puluh diambil pitungnya, jadi ini Honda Pitung seperti itu. Jadi untuk Super Cup sendiri info yang saya baca sudah diproduksi hingga kisaran 100 juta unit untuk di seluruh dunia, dan itu adalah menjadi motor yang terlaris ya di Honda yang sudah pernah diproduksi gitu. Dan untuk bicara motor Honda C70 ini, motor ini sudah banyak beredar di masyarakat, dan untuk looksnya originalnya saya tidak tahu seperti apa pastinya, part-partnya seperti apa, karena motor ini beberapa partnya itu sangat mudah untuk diganti-ganti ya, artinya mesinnya bisa cocok dengan Honda Astrea, kemudian part dari instrumennya atau lampunya bisa diganti dengan ini itu dari motor Honda yang lain seperti itu ya. Jadi kita hanya membahas untuk unit yang kali ini kita bahas gitu. Oke, langsung saja kita ke bagian depan. Oke, ini adalah tampilan dari Honda C70 di bagian depannya. Untuk looksnya jadul sekali ya, retro banget. Di sini lampunya membulat dengan lampu pohlam, dan dia masih belum bening ya. Reflektornya masih seperti ini. Kemudian di lampu sen kanan kiri ada di bagian atas membulat seperti ini, seperti buah ya atau agar-agar ini. Kemudian untuk di stangnya dia kurus ya, kecil seperti ini. Dan turun ke bawah dia ada stiker 70 dan ada dasinya seperti ini. Dan ini tampilan untuk di bagian keranjangnya. Biasanya orang dipakaikan keranjang untuk lebih kesan retro ya, atau untuk bawa-bawa barang juga mungkin manfaatnya. Nah, ini adalah logo dari Rolls Royce. Bercanda, ini adalah logo yang ditambahkan sendiri ya, tidak aslinya dari motor ini. Kalau Rolls Royce kan ada logo burung juga dan dia bisa naik turun. Tapi ini burung Garuda yang fix di sini. Oke, kita lanjut ke panel speedometernya. Nah, ini motor ini adalah motor 4 tak dengan 3 percepatan. Kenapa dinamakan C70? Karena dia cc-nya adalah 70 cc. Nah, ini tampilan dari speedometernya. Dia sangat sederhana seperti zaman dulu memang. Dia hanya sampai 80, dan ketika saya coba ini paling mentok di 40 sampai 50 lah. Jadi ini motor memang untuk motor santai ya. 4 tak 3 percepatan. Oke, untuk instrumen di bagian kiri. Nah, ini sepertinya satu set instrumen kanan kiri ini sudah diganti. Jadi ini adalah tombol-tombol yang feel-nya ini sih motor-motor baru ya. Kita kalau ngeliat-lihat ini tidak kecil-kecil. Kalau motor-motor jadul kan biasanya kurus-kurus seperti itu. Nah, kalau aslinya, kalau yang saya tahu itu di instrumen sebelah kiri dia di sini ada switch untuk lampu, dan lampunya itu seperti ini untuk penggantiannya. Dia untuk di tengah dia off, kemudian untuk ke atas dia lampu besar atau lampu jauh, dan ketika di bawah dia ada lampu kecil atau lampu yang pendek. Dan di sini untuk di unit ini ada ini untuk switch sein dan klakson. Cuma untuk sebenarnya di instrumen kanan ini harusnya dia yang aslinya itu ada switch untuk sein ya, dimana dia bentuknya vertikal juga tombol. Kalau ke atas dia ke kanan, kalau ke tengah dia mati, dan kalau ke bawah dia ke kiri, jadi kayak mobil gitu. Nah, untuk zaman dulu ini motor ini pun sudah dibekali electric starter, dan bentuknya tidak seperti ini, harusnya kecil, tombol kecil seperti itu. Oke, dan ini adalah tampilan dari spionnya. Looksnya jadul seperti ini, kanan kiri seperti itu.
Oke, kita ke bagian kaki-kaki sebelah depan. Ya, untuk remnya pastinya masih tromol untuk tahun 70-an ya. Seperti ini, dan dia masih ada kabel untuk speedometer. Nah, dia di sini untuk profil bannya dia 80/90 ring 14. Dan ini juga looks dari ulir bannya ini sudah tidak aslinya ya. Kalau setahu saya motor-motor jadul tuh lurus-lurus seperti itu untuk ulir bannya. Nah, yang unik di sini untuk C70 ini, teman-teman kalau misalkan melakukan pengereman di motor-motor zaman sekarang, ngerem depan ya pastinya, dia pasti teman-teman akan nunduk ya, karena efek dari pegas dari shock breaker-nya. Nah, tapi untuk motor ini tidak. Jadi motor ini dia tidak, masih belum shock tabung. Jadi dia di sini kalau kelihatan nih ada ulir seperti ini. Nah, dia ada tambahannya yaitu menggunakan swing arm ini. Jadi dia ada swing arm kecil untuk menopang si shock breaker-nya. Jadi kalau teman-teman melakukan pengereman rem depan menggunakan C70 ini, maka teman-teman bukannya malah nunduk, dia malah dongak ke atas. Ya, itu memang ada efek dari si swing arm yang kecil ini ya. Gitu. Sensasinya beda untuk pengereman depannya ini. Dan untuk shock breaker-nya sendiri dia masih padat di sini, tertutupi semua, hanya terlihat di bagian sini saja tadi lewat sini. Nah, di bagian dalamnya pun dia tidak terlihat ya, padat seperti ini, tertutupi dari baik samping sini atau samping dalam sini. Dan ini karena motor ini adalah monokok, maka beberapa rangka yang monokoknya ini sangat keras ya kualitasnya. Nah, kita bisa lihat nih, ini bukan plastik. Nah, kalau bagian spakbor depannya ini memang plastik, tapi yang bagian belakang ini spakbor juga, cuma spakbor agak tebal gitu. Oke, kita beralih ke bagian ini. Nah, ini adalah sayapnya, cuma untuk kondisi yang kita lihat ini sudah beberapa keropos ya. Sayapnya memang ori seperti ini, plastik warna putih. Dan untuk di bagian sini ada untuk karburator dan ada untuk klakson. Kemudian di sini menggunakan CDI ya untuk pengapiannya, dan untuk bahan bakarnya masih karburator. Dan ini tampilan dari blok mesin sebelah kiri. Untuk persnelingnya seperti ini, 3 percepatan. Nah, di bagian sini dia hanya ada part untuk menaruh RC100 ya. Dan ini strippingnya di bagian kiri. Nah, ini monokok, makanya keras. Kalau teman-teman punya Vespa, ini sama persis tebalnya seperti Vespa gitu. Nah, ini untuk pembonceng belakang, penumpang belakang, dia tekuknya ke atas seperti ini. Memang mekanisme motor jadul seperti itu, vertikal. Dan untuk di sini dia sudah dibekali dengan cover rantai yang full dari atas bawah belakang seperti ini. Tidak terlihat, makanya rantainya harus membuka dulu. Dan ini adalah swing arm dari shock breaker belakang. Untuk menopang shock breaker belakang dia sudah menggunakan tabung seperti ini. Nah, untuk mekanisme membuka jok atau untuk mengisi bahan bakar, dia hanya dituas seperti ini ya. Teman-teman bisa membuka, ditarik, tidak perlu pakai kunci ke atas seperti itu. Nah, itu ini cuma ada tangki bahan bakar. Ini monokok juga keras sekali, dan kapasitasnya 4 liter seperti itu. Oke, untuk tampilan belakangnya seperti ini. Nah, untuk joknya sendiri dia ada label Honda, dan di sini motor jadul ada karet ya, biasanya untuk naruh mantel atau untuk naruh kertas-kertas ya zaman dulu, map segala macam. Nah, ini tampilan belakangnya, lampunya masih seperti ini, jadul sekali, nice ya. Ini ada 2 lampu sein kanan kiri, tengah stop lamp, dan ini juga bagian monokoknya nih, keras sekali nih bagian belakang. Nah, di bagian belakang sebelah kanan kita ngeliat tromolnya di sini, swing armnya lagi, dan ini adalah tampilan dari knalpotnya. Saya nggak tahu orinya seperti apa, tapi ini looks jadulnya memang seperti ini. Dan ini untuk profil ban belakangnya dia 90/90 ring 14. Nah, di sini teman-teman untuk sebelah kanan ini ada part ya yang kita bisa buka. Tadi pun yang sebelah kiri sebenarnya kita bisa buka juga. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah isinya bagian kelistrikan dan ada aki. Jadi akinya dia tidak menempel di sini, tapi dia ada bolongan untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi untuk membukanya dari sini, tapi dia dudukannya ada di tengah-tengah dari bagian sini. Itu di bagian kanan ini standar saja, ada rem, tuas rem, dan di dalam sini ada untuk
tempat dia permesinan, dan ada busi, dan ini ada keran bahan bakar seperti itu. Nah, kalau di sini tadi terlewat ya, di sini jangan kira tidak ada kunci stang. Nah, motor ini sudah ada kunci stang zaman dulu. Nah, adanya di bagian kanan sebelah sini ya, kunci stangnya. Dan untuk stop kontaknya atau untuk menyalakan mesinnya, on off-nya dia ada di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, beda dengan motor-motor sekarang ya. Jadi motor-motor jadul memang di sebelah sini. Gitu. Oke, untuk motor ini lengkapnya adalah dia 71,8 cc, berpendingin udara, tenaganya kecil yaitu 6 horsepower di 9000 rpm, tapi saya nggak tahu ini sampai 9000 rpm atau tidak. Dan untuk pengapainya CDI dan masih menggunakan karburator. Oke, demikian saja review dari motor Honda C70. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, dan like jika suka dengan video ini. Terima kasih sekali lagi dan have a nice day. Thank you.